Shalom, saya Anggi Sampelunak dari kelas Teknik Perminyakan D 2019 dengan NIM 1901176. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu Heat Transfer Characteristic of Subsea Pipelines Even in Multilayer Soils, dengan arti yaitu karakteristik perpindahan panas dari pipa bawah laut tertanam di tanah multilayer. Yang pertama, pipa yang baik harus memastikan bahwa kehilangan panas cukup kecil untuk jaminan aliran, meskipun hidrasi dan lilin deposition yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk secara eksperimental memverifikasi formula untuk koefisien transfer panas keseluruhan yang dimodifikasi atau OHTC yang mempertimbangkan kondisi tanah multilayer untuk pipa bawah laut negara yang stabil. Percobaan skala laboratorium dilakukan untuk mensimulasikan aliran air laut dingin dan minyak mentah panas di dalam pipa yang direndam di tanah multilayer pada 9 tingkat kedalaman pemakaman. Dengan meningkatnya penyebaran fasilitas ekstraksi atau pengolahan minyak lepas pantai, permintaan pipa bawah laut yang mengangkut minyak mentah dan gas alam terus meningkat. Desain isolasi yang memastikan manajemen termal yang baik dalam jaminan aliran adalah elemen yang penting dari pipa tersebut. Jika pipa bawah laut yang saat ini beroperasi mengalami suhu lebih rendah dari suhu penampilan lilin, mereka dapat menjadi tidak berfungsi karena endapan hidraulik dan lilin pada dinding pipa. Secara khusus, partikel lilin dapat secara signifikan meningkat viskositas minyak dan dengan demikian menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Perhitungan OHTC adalah koefisien perpindahan panas komprehensif yang mempertimbangkan semua resistansi termal selama perpindahan panas dari fluida suhu tinggi ke fluida suhu rendah melalui dinding padat. Oleh karena itu, untuk mencegah penumpukan garam padat dan lilin di dinding pipa bawah laut karena kehilangan panas, desain pipa harus memperhitungkan OHTC karena OHTC pipa bawah laut tergantung pada isolasi mereka, keberadaan tanah dasar laut, dan karakteristik konveksi dan konduksi air laut. Efek parlementer ini harus diselidiki secara rinci. Rumus formula ini mempertimbangkan antarmuka antara air laut dan tanah dasar laut serta kondisi batas dinding luar pipa dan berhasil difasilitasi secara numerik. Selain itu, konfigurasi tanah multilayer adalah faktor penting yang mempengaruhi akurasi perhitungan OHTC karena merancang isolasi untuk pipa bawah laut karena nilai OHTC yang dihasilkan dapat dinilai terlalu tinggi jika konduktivitas termal tanah ini dipilih secara sewenang-wenang. Adapun gambar A menunjukkan ketahanan termal pipa bawah laut yang digunakan untuk perhitungan menunjukkan OHTC dari pipa bawah laut yang ditentukan dari resistensi termal dari berbagai komponennya. Di sini, RIN dalam K per W adalah ketahanan termal dari permukaan internal pipa yang disebabkan oleh konveksi cairan. R-wall atau di K per W adalah ketahanan termal dari dinding pipa yang disebabkan oleh konduksi panas dari dinding bagian dalam ke dinding bagian luar. Rx dalam K per W adalah ketahanan termal dari permukaan eksternal pipa yang disebabkan oleh air laut dan tanah dasar laut. Pada gambar B atau HB dalam derajat dalam tingkat kedalaman pemakaman pipa bawah laut, petunjuk dalam W per M pangkat 2 kali K adalah koefisienis. Koefisien perpindahan panas antara cairan internal dan air laut eksternal dalam dihitung menggunakan Q dalam W adalah laju aliran panas dan D dalam M adalah diameter bagian dalam dan luar dinding dari pipa bawah laut. L dalam M adalah panjang pipa dan fluid M dan T wall M derajat Celcius adalah suhu yang rata-rata di atas cairan internal dan eksternal dan di atas dinding pipa dalam dan luar masing-masing. Pada slide keempat, yaitu tanah multilayer, tanah berlapis banyak dibuat dari pasir kuarsa, juminjin, kaolinit, dan campurannya. Pertama, dilakukan percobaan untuk mengetahui sifat dasar pasir kuarsa juminjin, yaitu memiliki berat jenis, koefisien keseragaman, dan koefisien kelempungan. Distribusi ukuran dan pasir kuarsa bekas diklasifikasikan sebagai SP menurut kriteria sistem klasifikasi tanah terpadu.
Hasil studi difraksi sinar X, pasir kuarsa Juminjin sebelumnya menunjukkan bahwa kandungan kuarsa garis mikro dan ortaksnya masing-masing 92,5 dan 3%. Komponen kedua dari tanah multilayer adalah kaolinit dan gravitasi spesifik 2,63, batas liquid 80,1% dan indeks plastikitasnya 84,3%. Selain itu, jumlah kaolinit yang melewati saringan 200 mes adalah 100%, yang memungkinkan klasifikasinya sebagai CH sesuai kriteria sistem klasifikasi tanah terpadu. Kaolinit yang digunakan juga jenuh dengan air sebanyak mungkin dan kemudian sembuh. Konduktivitas termalnya ditentukan dalam kondisi ini adalah 1,01 W dibagi M kali K. Isi pasir kuarsa Juminjin dan kaolinit dalam campuran mereka masing-masing 40 dan 60%. Sampel campuran sepenuhnya jenuh dan sembuh, dan konduktivitas termalnya ditentukan dalam kondisi yang ditentukan adalah 141 W per M kali K atau Park and Seo 2017. Adapun eksperimen laboratorium dilakukan untuk tanah dengan lapisan tunggal, ganda, dan 3 lapis. Tanah 1 lapis hanya mengandung pasir kuarsa Juminjin. Tanah lapis ganda terdiri dari pasir kuarsa Juminjin di lapisan bawah dan kaolinit di lapisan atas untuk meniru tanah yang menggabungkan lapisan sumur dan pasir. Terakhir, tanah lapisan 3 memiliki lapisan kaolinit di lapisan bawah, campuran pasir kuarsa Juminjin dan kaolinit di lapisan tengah, dan pasir kuarsa Juminjin di lapisan atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai OHTC dari pipa bawah laut yang terkubur di tanah multilayer ditentukan secara eksperimental, dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan besaran yang dihitung oleh formula analitik yang diusulkan sebelum oleh Park et al. 2018. Hasil percobaan laboratorium memfasilitasi bahwa formula dari Park et al. Ini dapat diterapkan pada tanah lapisan tunggal dan multilayer. Hasilnya juga mengungkapkan bahwa rumus analitik mencerminkan efek tanah multilayer di sekitar pipa bawah laut dikonduktivitaskan termal berkisar antara 1,01 hingga 2,423 W per M kali K. Itu juga mampu menghasilkan yang relativitas akurat setara termal konduktivis. Dan nilai OHTC dalam kisaran yang ditentukan percobaan laboratorium. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pipa baret dan kondisi tanah 1, 2, dan 3 lapis. Di sana di depan, eksperimen tambahan harus dilakukan untuk berbagai pipa dengan nomor bilot menengah atau rendah, seperti pipa terisolasi dengan baik dan sistem pipa dalam pipa, serta untuk tanah multilayer yang mengandung lebih dari 3 lapis. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Shalom.